Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ya, Alhamdulillah senang sekali rasanya masih bisa menyapa teman-teman semua dan sekaligus berbagi sedikit pengetahuan yang kami miliki. Selamat datang di channel kita, Melek Tekno 20. Nah, kira-kira apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin mencari nilai akhir mahasiswa? Ya, yang mana nilai tersebut diperoleh dari nilai mandiri 15%, nilai terstruktur 15%, nilai UTS-nya 35%, dan nilai UAS-nya 35%. Oke, benar sekali. Disinilah saatnya teman-teman bisa memanfaatkan fungsi atau rumus sum product. Ya, yang mana basically pada dasarnya rumus sum product ini dapat digunakan untuk menjumlahkan. Menjumlahkan apa? Menjumlahkan data hasil perkalian. Data hasil perkalian dari data beberapa array. Oke, logikanya seperti ini teman-teman. Nilai mahasiswa ini adalah array-nya. Array 1, yang mana data yang akan kita kalikan. Kemudian persen ini kita sebut dengan array 2, yang mana kita kalikan dengan data tersebut. Kemudian hasil dari perkalian array 1 dan array 2 ini kita tambahkan 87,50 dikali 15%, kan kita peroleh hasil. Hasilnya itu kita tambahkan dengan hasil 84,50 kali 15%, kita tambahkan hasilnya ya. Kemudian kita tambahkan lagi hasil dengan hasil 86 dikali 35%, kemudian kita tambahkan lagi dengan hasil 70 dikali 35%. Maka hasil perkalian masing-masing array 1 dan array 2 itu kita tambahkan, kita jumlahkan. Nah, inilah konsep daripada penggunaan rumus sum product tersebut. Nah, kira-kira bisa nggak teman-teman pahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, semoga aja seperti itu teman-teman. Baik, supaya lebih bagus pemahamannya, kita langsung saja masuk pada contoh penggunaan fungsi ini. Nah, sama dengan sum product. Ya, jumlahkan produk yang sudah dikalikan antara array 1 dan array 2-nya. Kira-kira begitu logikanya teman-teman. Kita masukkan array 1-nya. Oke. Kemudian nilai pada array 1 itu kita kalikan dengan nilai array 2-nya. Kan gitu maksudnya teman-teman. Kemudian hasil perkalian array 1 dan array 2 ini kita jumlahkan. Kira-kira seperti itu logikanya teman-teman semua ya. Oke, tenang. Yap. Kemudian jangan lupa untuk mengunci array 2-nya. Sel pada array 2 harus kita kunci. Baik dengan menekan F4 atau Fn F4. Ya, sebagian laptop menekan F4 saja, tapi ada juga laptop yang menekan Fn, ditahan, kemudian F4 kita kunci array 2-nya. Kira-kira ada di antara teman-teman yang mendapatkan logikanya, kenapa harus kita kunci array 2-nya? Ya, benar sekali. Karena semua nilai mahasiswa akan kita kalikan dengan sel yang ada pada array 2-nya. Supaya rumusnya tidak bergeser, supaya hasilnya tidak bergeser ketika kita kopikan rumusnya ke bawah, maka kita harus kunci array keduanya. Begitu logikanya teman-teman. Kemudian tutup kurung, enter. Selesai deh. Kemudian untuk data di bawahnya, teman-teman tinggal kopikan saja rumusnya. 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah kita temukan ya nilai akhir mahasiswa. Yang mana yang kita tambahkan dari nilai mandiri, ditambahkan dengan nilai struktur, ditambahkan dengan nilai UTS, ditambahkan dengan nilai UAS. Yang mana persennya seperti ini ya teman-teman. Oke, kira-kira inilah kiranya konsep daripada penggunaan rumus sum product tersebut. Kira-kira sudah bisa dipahami atau belum nih teman-teman semua? Oke, jika belum, kita masuk pada contoh yang lain supaya pemahamannya, logikanya benar-benar teman-teman dapatkan seperti itu. Ya, ini kita coba olah data yang lain dalam bentuk yang lain. Sebenarnya sama ya, tapi sedikit berbeda teman-teman. Kita misalkan di sini kita ingin menentukan total penjualannya ada berapa rupiah sih dari beberapa produk berikut. Nah, tentu logikanya seperti ini ya teman-teman. Total penjualannya merupakan hasil penjumlahan dari
jumlah produk yang laku dikali harga ya. Begitu kan hasilnya, 25 dikali 3 juta dapat hasil. Kemudian hasilnya itu kita tambahkan lagi dengan 28 dikali harga. Semua hasil perkalian antara harga dan kuantitas ini kita jumlahkan, maka kita baru peroleh total penjualan. Ya, sama ya logika dengan yang tadi. Di sini juga kita bisa gunakan rumus sum product. Oke, kemudian kita isi array satunya. Ya, data yang akan kita kalikan terserah, bisa ini ya teman-teman, terserah saja. Kita blok array satunya. Ini data yang akan kita kalikan. Dikalikan dengan mana? Kita akan kalikan dengan array kedua, yang mana hasil perkalian tersebut akan kita jumlahkan. Ya, enter. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Oke, sekarang kita uji supaya lebih paham debat logikanya. Kita uji ya teman-teman. Kita uji, kita tambahkan di sini sum. Kita kalikan ini, kita kalikan dengan ini ya teman-teman. Enter. Kemudian kita tarik rumusnya ke bawah. Ini adalah hasil perkalian ini dengan ini ya teman-teman. Kemudian kita totalkan. Kita totalkan sum, enter. Nah, hasilnya sama. Cuman keuntungan dari rumus sum product ini kita bisa lakukan sekaligus ya. Kita kalikan antara array 1 dengan array 2, kemudian hasil perkaliannya akan dijumlahkan. Nah, inilah kiranya fungsi ataupun manfaat dari rumus sum product ini. Silakan teman-teman bereksplorasi memanfaatkan rumus sum product ini dengan kegunaan perhitungan lainnya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bisa membantu, jangan lupa di subscribe. Dan terpenting juga share ya kepada teman-teman kita yang lain yang kiranya juga membutuhkan tutorial seperti ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.